Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera. Bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita masing-masing. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohon kemurahan dari Tuhan supaya Ia membukakan firman-Nya bagi kita malam ini untuk selanjutnya setelah membentuk kehidupan kita, selanjutnya membawa hidup kita rendah di ujung kaki salib, tersungkur dan sujud menyembah Allah yang hidup bagaikan 24 tua-tua yang berada di hadapan tata anak domba Allah. Segera kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ayat terakhir dari perikop yang pertama. Puji Tuhan, dari judul yang pertama pada Kolose pasal 3, ayat 17, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan Ya. dengan perkataan atau perbuatan, Ya. lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. Terus? sambil mengucap syukur oleh Ya. Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, puji Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita melakukan segala sesuatu di tengah ibadah dan pelayanan ini hanya karena yang lain-lain. Amin. 1 Korintus 10 ayat 29. 1 Korintus 10 ayat 29 sampai 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, Bukan keberatan-keberatan hati nuranimu, terus? tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain Tetapi itu. keberatan-keberatan hati nurani orang lain, terus? Mungkin ada orang yang berkata, Ya. mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Iya. Terus? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku Terus? menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Seumpama jika kita makan, jika kita minum, atau jika kita melakukan sesuatu yang lain, semuanya dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini umpama jika kita makan, jika kita minum, atau jika melakukan sesuatu yang lain, semuanya dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Dengan demikian, tidak ada keberatan-keberatan hati nurani orang lain. Dengan kata lain, orang lain tidak tersandung. Orang lain tidak akan tersandung. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan di tengah ibadah dan pelayan, orang lain tidak akan tersandung. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, Ya, baik orang Yahudi atau orang Yunani, ya. maupun jemaat Allah. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menjadi batu sandungan. Jangan kita menjadi batu sandungan, baik strip pertama bagi orang Yahudi. Menunjuk orang-orang yang hanya mencari mukjizat di tengah ibadah dan pelayanan. Strip yang kedua, baik bagi orang Yunani. Menunjuk orang yang hanya mencari hikmat, persis seperti ahli Taurat, mengerti firman tetapi tidak menjadi pelaku firman.
Strip yang ketiga, maupun jemaat Allah menunjuk kehidupan yang senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus. Puji Tuhan. Jadi sekalipun seseorang senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus, wujudnya rendah hati, lemah lembut, jangan kita menjadi batu sandungan bagi dia. Amin. Amin. Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13. Ya, jangan menjadi batu sandungan ya. Baik dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataan dan perbuatan yang kelihatan itu kaitannya dengan batin manusia, dengan hati manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Roma 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan memberi batu sandungan. Iya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Iya, terus. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Iya. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Puji Tuhan. Jangan sampai karena perkataan dan perbuatan kita, orang lain jatuh atau tersandung. Jatuh atau tersandung. Oleh sebab itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Oleh sebab itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Puji Tuhan. Saudara, perlu untuk diketahui. Menghakimi adalah salah satu tabiat yang paling dibenci oleh Tuhan. Namun sangat disayangkan, disukai oleh orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Sangat disukai oleh orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Mengapa orang-orang dunia menyukai hal itu? Sebab menghakimi adalah sebuah sarana yang paling efektif dan efisien. Puji Tuhan, yang paling efektif dan efisien untuk dua hal. Satu, untuk membenarkan dirinya sendiri. Dua, untuk membuat orang jatuh dan tersandung atau menjadi orang yang bersalah atau tertuduh. Itu hebatnya tabiat menghakimi ini. Amin. Amin. Alasan untuk jangan saling menghakimi. Karena menghakimi ataupun menuduh atau mendakwa adalah tabiat dari iblis atau setan. Saudaraku, menghakimi, menuduh, mendakwa adalah tabiat dari iblis atau setan. Itu bukan tabiat dari Allah, dari surga. Sehingga banyak orang, oleh tabiat ini, banyak orang jatuh dan tersandung. Amin. Puji Tuhan. Sejenak kita membaca sebagai pembuktiannya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Puji Tuhan. Jadi mendakwa, menghakimi, mendakwa, mendukung, menuduh itu tabiat dari iblis setan, ya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu digemari, disukai, disenangi oleh orang-orang dunia. Mengapa? Karena sangat efektif dan efisien untuk membenarkan dirinya dan membuat orang lain, satu membenarkan diri, yang kedua membuat orang lain bersalah. Puji Tuhan, tetapi penuh dengan kemunafikan. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Terus Lawanmu si iblis ya. berjalan keliling Ya. sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Terus Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. puji Tuhan. Iblis adalah singa yang mengaum-ngaum. Iblis adalah singa yang mengaum-ngaum, menunjukkan bahwa iblis adalah si pendakwa atau tabiat menghakimi. Ya, iblis adalah singa yang mengaum-ngaum, menunjukkan bahwa iblis adalah si pendakwa atau tabiat menghakimi. Sehingga banyak orang menanggung penderitaan. Dengan kata lain, jatuh atau tersandung. Amin, saudaraku. Banyak orang menanggung penderitaan. Dengan kata lain, jatuh atau tersandung. Kemudian, Petrus juga menyinggung pada ayat ini bahwa setiap hari si iblis berjalan keliling.
Petrus juga menyinggung pada ayat ini bahwa setiap hari si iblis berjalan keliling, berarti iblis tidak memiliki hari perhentian. Berarti iblis tidak memiliki hari perhentian atau tanpa hari perhentian. Namun saudaraku, bagi kita Tuhan memberi hari perhentian untuk kita, sehingga malam ini kita berada di tengah-tengah hari perhentian lewat ibadah doa penyembahan. Amin. Namun bagi kita Tuhan memberi hari perhentian sehingga malam ini kita berada di tengah-tengah hari perhentian lewat ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Tadi si iblis berjalan keliling. Berarti iblis tidak memiliki hari perhentian. Iblis tanpa hari perhentian. Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Iya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. "Dari perjalanan mengelilingi dan Ya. menjelajahi bumi." Puji Tuhan. Di sini kita melihat anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Di antara mereka datanglah juga iblis. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kemudian kepada anak-anak Allah, Tuhan tidak bertanya dari mana engkau. Kepada anak-anak Allah, Tuhan tidak bertanya dari mana engkau. Sebab anak-anak Allah senantiasa ada pada hari perhentian. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, oleh sebab itu kalau orang Kristen, kalau anak-anak Tuhan tidak berada pada hari perhentian, jauh dari ibadah dan pelayanan, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Kalau menghindar dari tengah ibadah dan pelayanan, perlu dipertanyakan. Kehidupan semacam ini perlu dipertanyakan. Bahkan perlu dicurigai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaliknya, kepada iblis Tuhan bertanya, "Dari mana engkau?" Sebaliknya, kepada iblis Tuhan bertanya, "Dari mana engkau?" Lah, di sini kita melihat jawab iblis kepada Tuhan. Jawab iblis kepada Tuhan. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dalam ejaan lama ditulis berjalan keliling dan beredar-edar di atas bumi. Puji Tuhan, dalam tulisan lama berjalan keliling dan beredar-edar di atas bumi. Puji Tuhan, menunjukkan bahwa iblis tidak memiliki hari perhentian. Berjalan keliling dan beredar-edar di atas bumi menunjukkan bahwa iblis tidak memiliki hari perhentian. Tanpa hari perhentian. Jadi kalau orang-orang Kristen tidak tergembala dengan benar dalam suatu penggembalaan, rohnya pasti beredar-edar. Rohnya pasti beredar-edar. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Amin. Rohnya pasti beredar-edar tanpa hari perhentian. Tanpa hari perhentian. Jadi orang yang semacam ini suka berdalih. Orang yang semacam ini suka berdalih atau mencari alasan-alasan yang tepat dan masuk akal untuk meninggalkan atau untuk menghindari ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Orang yang beredar-edar, orang yang semacam ini suka berdalih. Maksudnya mencari alasan-alasan yang tepat dan masuk akal supaya ia bisa meninggalkan ibadah, supaya ia bisa meninggalkan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 8-10. Alasannya dibuat tepat dan benar. Ayat 8-10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Ya. "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, Terus yang demikian saleh dan jujur." ini pengakuan Tuhan kepada setan bahwa Ayub
seorang yang saleh dan jujur, terus yang takut akan Allah, takut Tuhan dan berarti jauhi kejahatan. kejahatan. Terus Lalu jawab iblis kepada Ya. Tuhan, ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut sebaliknya akan Allah? pernyataan setan ayat 9 kemudian ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia Iya, dan rumahnya serta Ya. segala yang dimilikinya? terus Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, ya. dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri Puji itu. Tuhan. Kepada iblis Tuhan mengakui bahwa Ayub adalah seorang, satu, yang saleh, dua, yang jujur, tiga, takut akan Allah, berarti menjauhi kejahatan. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat jawab iblis kepada Tuhan. Pernyataan jawaban iblis kepada Tuhan. Pernyataan sebagai jawaban iblis kepada Tuhan yang pertama pada ayat 8. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Artinya Ayub tidak takut akan Allah jika ia kehilangan segala miliknya. Puji Tuhan. Yang kedua pada ayat yang ke-9, pernyataan iblis yang kedua pada ayat 9, iblis berkata, strip pertama, engkau yang memagari hidupnya dan rumahnya serta segala miliknya. Strip yang kedua, pekerjaannya engkau berkati dan miliknya semakin bertambah banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, kesimpulannya pekerjaan daripada iblis adalah mendakwa, menghakimi, sehingga manusia itu jatuh atau tersandung. Amin, saudaraku. Amin. Inilah pekerjaan dari iblis atau setan. Puji Tuhan, demikian juga orang yang menghindari ibadah dan pelayanan tanpa hari perhentian. Suka cari pekerjaan, menghakimi dan menuduh. Tapi kalau kita ada hari perhentian, kita tahu apa yang kita kerjakan di tengah perhentian itu. Tapi kalau tidak ada hari perhentian, pasti mencari kesibukan, menghakimi, menuduh, mendakwa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik sehingga banyak orang jatuh dan tersandung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya kepada sidang jemaat di Korintus, Rasul Paulus dengan tegas berkata, kalau melakukan segala sesuatu, baik itu perkataan maupun perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal ini sudah dinyatakan kepada jemaat di Kolose. Namun oleh kemurahan Tuhan, pernyataan yang sama juga kita terima dari Allah dari surga. Amin. Amin. Betapa mulia perhatian Tuhan kepada kita masing-masing supaya kita jangan mudah jatuh dalam dosa dan tersandung. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah putus asa dan kecewa. Sekalipun ada yang mengecewakan, tidak tersandung. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya tadi, pekerjaan daripada iblis adalah mendakwa, menghakimi sehingga manusia jatuh atau tersandung. Akhirnya dimulai dari Ayub 1 ayat 12 sampai dengan Ayub 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Atas seizin Tuhan, Ayub dihakimi atau dicobai oleh iblis. Ya, Ayub dihakimi atau dicobai oleh iblis atau setan. Akhirnya dia dicobai atas seizin Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan bandingkan. Jadi itulah pekerjaan iblis atau setan, menghakimi, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tentu tabiat ini bukan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita akan bandingkan. Puji Tuhan. Kita ada bandingkan atau converse
dengan sebuah kisah dalam perjanjian baru. Dengan sebuah kisah dalam perjanjian baru. Injil Matius 12 ayat 43. Injil Matius 12 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Kembalinya roh jahat. Ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, Ya. ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, Iya, mengembara loh tanpa hari perhentian. Terus? mencari perhentian. Iya. Tetapi ia tidak mendapatnya. Iya. Terus? Lalu ia berkata, Iya. aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Iya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, Kosong. bersih tersapu, Sekalipun bersih tersapu dan rapi teratur. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Terus? Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Iya. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Terus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Puji Tuhan. Pekerjaan daripada iblis atau setan ialah daripada iblis atau setan ialah mengembara atau beredar-edar. Dengan kata lain, tanpa hari perhentian. Mengembara atau beredar-edar. Dengan kata lain, tanpa hari perhentian. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian sasaran penghakiman dari iblis ialah, nah, ini kalau kurang pekerja tanpa hari perhentian ibadah dan pelayan, pasti ada kesibukan lain. Bukan dalam nama Tuhan Yesus. Sama seperti sasaran penghakiman dari iblis ialah rumah dalam keadaan kosong, sekalipun bersih tersapu dan rapi teratur. Sasaran dari penghakiman iblis atau setan ialah rumah dalam keadaan kosong, sekalipun bersih tersapu dan rapi teratur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kosong artinya tidak diisi oleh satu pribadi yang sangat berharga dan mulia, yaitu Allah yang Maha Esa. Kosong artinya tidak diisi oleh satu pribadi yang sangat berharga, agung dan mulia, yaitu Allah yang Maha Esa. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17 dan 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Kita baca terlebih dahulu 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 17. Nanti menyusul 1 Timotius 2 ayat 5 sampai ayat 6. Silakan. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 15 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Iya. Perkataan ini benar Iya. dan patut diterima sepenuhnya. Puji Tuhan. Terus? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Puji Tuhan, inilah kasih Allah begitu besar. Terus? Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang paling berdosa yang diselamatkan oleh kasih Allah adalah Rasul Paulus. Terus? Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Puji Tuhan. Terus? Agar dalam diriku ini, terus? sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Terus? Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Puji Tuhan. 17. Dan mendapat hidup yang kekal. Iya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja bagi segala zaman. Bagi kemuliaan Raja. Terus? Allah yang kekal. Allah yang kekal. Yang tak nampak. Yang Esa. Amin. Puji Tuhan. Baru 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6 supaya lebih jelas. Terus? Karena Allah itu Esa. Allah itu satu pribadi. Terus? Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tidak ada yang lain. Sebab harta, kekayaan, uang, barang fana tidak bisa menebus dosa kita. Terus? Yaitu manusia Kristus Yesus. Allah dan manusia itulah pribadi Yesus Kristus. Terus? Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Iya. Terus? Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Puji Tuhan. Wujud yang kelihatan dan yang nampak dari Allah yang Esa ialah kasih-Nya. Amin, saudaraku.
wujud yang kelihatan dan yang nampak dari Allah yang esa yang tak kelihatan itu ialah kasih-Nya. Yang kelihatan dari yang tak kelihatan. Mengerti nggak? Amin. Wujud yang kelihatan dan yang nampak dari Allah yang esa yang tak kelihatan itu ialah kasih-Nya. Ya, yang kelihatan dari yang tak kelihatan adalah kasih-Nya. Puji Tuhan, itu yang kelihatan. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi wujud yang kelihatan dari yang tak kelihatan satu, yaitu kasih-Nya. Kiranya dapat dipahami dengan baik sebagai ayat-ayat pendukung yang nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. 1 Ulangan 6 ayat 4, 2 Maliaki 2 ayat 15, 3 Markus 12 ayat 29 dan 32, 4 Yohanes 5 ayat 44, 5 1 Korintus 8 ayat 4, 6 Yudas 25. Yudas 1 ayat 25. Amin. Puji Tuhan. Jadi wujud yang kelihatan dan yang nampak dari Allah yang esa dalam kurung yang tak kelihatan itu ialah kasih-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kasih jikalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, kasih jikalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel, terkena pada salah satu dari 3 alat yang ada di dalam ruangan suci, yaitu mesbah dupa. Puji Tuhan, mesbah dupa. Ini. Puji Tuhan. Ya. Amin ya. Amin. Kasih jikalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena pada salah satu dari 3 alat yang ada di dalam ruangan suci, yaitu mesbah dupa, menunjuk doa penyembahan. Mesbah dupa menunjuk atau sama dengan doa penyembahan. Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8, Saudara. Sebelum kita membaca ayat ini, saya merasakan bahwa Tuhan sedang memimpin kehidupan rohani kita, memimpin ibadah kita ini sampai kepada doa penyembahan. Amin. Itulah puncak ibadah, puncak rohani. Puji Tuhan. Itulah sekaligus itulah yang sedang dituntut oleh Tuhan dari kehidupan kita masing-masing, dari gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan, supaya kita boleh mengalami, memperoleh keselamatan yang dari Allah. Wahyu 5 ayat 8. Puji Tuhan, kalau hanya menggemukkan diri seperti Eli, Imam Eli, nanti batang lehernya patah. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 5 ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan, Ya. kitab yang dimeterai dan anak domba. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, Ya. tersungkurlah keempat makhluk Ya. dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, Terus masing-masing memegang satu kecapi Ya. dan satu cawan emas. satu cawan emas, terus Penuh dengan kemenyan, Iya. itulah doa orang-orang kudus. satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus yang kita bisa lihat di dalam pribadi 24 tua-tua. Mereka segera tersungkur. Puji Tuhan, mengambil gulungan kita. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terkait dengan hal itu, Wahyu 8 ayat 3-4. Silakan. Demikian firman Wahyu Tuhan. 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Silakan. Meterai yang ketujuh. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, Ya. dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Ya. untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Banyak kemenyan. Misbah dupa besar. Terus Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mesbah emas di hadapan takhta itu. ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Puji Tuhan.
Sebagai imam besar, Yesus tampil untuk memimpin doa penyembahan dari orang-orang kudus di bumi sampai dibawa kepada Allah. Sebagai imam besar, Yesus tampil untuk memimpin doa penyembahan dari orang-orang kudus dibawa sampai kepada Allah, bagaikan dupa kemenyan yang naik membumbung tinggi sampai kepada kehadirat Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terkait dengan doa penyembahan, kita harus mengerti lebih jauh di dalam Injil Matius 27 ayat 50 saja. Walaupun ayat ini berulang-ulang tidak jadi soal. Ayat 50, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mati. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Yesus berseru pula. Ini merupakan doa penyahutan. Doa penyahutan, penyembahan dari imam besar agung, terus lalu menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Penyembahan yang benar adalah penyerahan diri Yesus sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah Bapa. Jadi kesimpulannya, jadi saudaraku, singkatnya, jadi kasih adalah wujud yang nampak dan yang kelihatan dari Allah yang Esa yang tidak kelihatan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kasih adalah wujud yang nampak dan yang kelihatan dari Allah yang Esa yang tak kelihatan itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah dapat mengambil kesimpulannya. Oleh sebab itu, karena kita sudah memperoleh kesimpulan yang pasti mengenai hal yang kosong tadi, rumah yang kosong, maka kita kembali membaca Matius 12 ayat 44. Matius 12 ayat 44. Silakan. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Ya. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ya. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi tersapu dan rapi teratur. Kosong artinya hidup tanpa penyembahan. Setelah kita bisa mengambil kesimpulan daripada pribadi Allah yang Esa adalah kasih, wujud yang kelihatan, itu menunjuk penyembahan. Amin, saudaraku. Berarti kosong artinya hidup tanpa penyembahan. Penyembahan menunjuk kasih dari Allah yang Esa. Kasih dari Allah yang Esa. Sedangkan strip yang kedua, bersih tersapu, menunjuk firman Allah. Sama dengan iman. Menunjuk firman Allah. Bersih tersapu menunjuk pekerjaan dari firman Allah. Sama dengan iman. Amin ya. Kemudian strip yang ketiga, rapi teratur, menunjuk pekerjaan dari Roh Kudus. Sama dengan pengharapan. Puji Tuhan. Pengharapan. Tetapi saudaraku, memiliki firman, memiliki Roh Kudus, tetapi kosong. Dengan lain kata, tidak diisi dengan wujud dari Allah, itulah kasih Allah lewat doa penyembahan, tidak ada artinya. Sekalipun bersih tersapu, penuh dengan firman, sekalipun rapi teratur, penuh dengan Roh Kudus, tidak ada artinya. Kalau rumah itu kosong, kalau rumah itu tidak diisi oleh satu pribadi yang berharga dan mulia, itulah Allah Esa dengan wujudnya kasih Allah menuju kepada doa penyembahan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jelas penyembahan adalah kasih kepada Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 45. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Ya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Terus? Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Terus? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya. Selanjutnya, karena rumah itu kosong, roh itu mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat masuk dan berdiam di rumah itu.
mengajak 7 roh lain yang lebih jahat masuk berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Dengan kata lain, jatuh dan tersandung. Ya, jatuh berarti berada dalam kubangan yang begitu hebat. Sedangkan tersandung sama dengan putus asa, patah kecewa dan patah semangat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Inilah keadaan orang itu. Puji Tuhan, keadaannya sangat buruk sekali. Keadaan yang buruk itu jatuh atau tersandung. Jatuh sama dengan berada dalam kubangan yang dalam, tersandung sama dengan putus asa, kecewa dan patah semangat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu masuk akal kalau tadi di dalam surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 17 adalah melakukan segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya orang lain jangan tersandung. Tapi kalau kita datang di tengah ibadah dan pelayanan dan kita lakukan itu semua karena ada sebuah kepentingan, ada ambisi, ada kepentingan untuk golongan kelompoknya, pasti orang lain tersandung. Dan kalau orang lain tersandung, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia jelas berkata, jangan kita bersungut-sungut dan berkata, mengapa kebebasanku ditentukan oleh orang lain. Tetapi kita harus mengerti, jangan kita melakukan segala sesuatu supaya jangan orang lain tersandung. Umpama dalam hal makan, umpama dalam hal minum, umpama dalam segala sesuatu yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Tuhan ajar kita malam ini untuk lebih introspeksi diri. Tuhan ajar kita untuk lebih mawas diri. Tuhan ajar kita malam ini untuk lebih bijaksana di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan ajar kita untuk lebih dewasa supaya kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kepentingan, tanpa motivasi untuk golongan dan kelompoknya. Amin. Puji Tuhan. Jalan keluarnya kita kembali membaca Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, hendaklah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Jangan ada kepentingan pribadi, jangan ada kepentingan golongan dan kelompok dan motivasi-motivasi yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Contoh pribadi Rasul Paulus. Contoh dari pribadi Rasul Paulus. 1 Korintus 10 ayat 32. 1 Korintus 10 ayat 32, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan menghakimi, jangan menjadi batu sandungan supaya orang lain jangan sak dalam hatinya. Terus? Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Berarti baik perkataan maupun perbuatan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebab Rasul Paulus melakukan itu bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Tujuannya supaya mereka atau orang banyak beroleh selamat. Supaya mereka atau orang banyak beroleh selamat. Supaya orang lain beroleh selamat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ulangi dulu baca 1 Korintus 10 ayat 33 maksud saya ya. Demikian firman Tuhan. Iya, silakan. 33 maksud saya. Sama seperti aku juga Ya. berusaha menyenangkan hati semua Ya. orang Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang terus dalam segala hal. dalam segala hal terus. Bukan untuk kepentingan diriku, Terus tetapi untuk kepentingan orang banyak, ya. supaya mereka beroleh selamat. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya sampaikan, Rasul Paulus berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Berarti baik perkataan maupun perbuatan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebab Rasul Paulus melakukan itu bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan golongan dan kelompoknya, tetapi untuk kepentingan umum orang banyak. Dengan satu tujuan, supaya orang banyak beroleh selamat. Orang banyak beroleh selamat. Sebab itu kita harus berusaha untuk melepaskan diri dari roh egosentris kepentingan diri. Jangan kita hanya tidur, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan, supaya jangan putus batang leher ini. Puji Tuhan, kita gunakan batang leher untuk menundukkan kepala di ujung kaki salib Tuhan. Tersungkur dan sujud menyembah Allah yang hidup bagaikan 4 makhluk dan 24 tua-tua. Jangan menggemukkan diri supaya jangan patah batang leher ini seperti Imam Eli. Tetapi gunakanlah batang leher ini untuk menundukkan kepala di ujung kaki salib Tuhan. Tersungkur sujud menyembah. Kalau itu sudah menjadi ruang lingkup kita, pasti kita ingat pekerjaan Tuhan. Kalau titik terendah, kalau penyembahan, titik nol adalah ruang lingkup kita, kita tidak akan lupa apa yang terkait dengan ruang lingkup kita. Tidak lupa pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berbanding terbalik dengan orang-orang di luaran sana. Mengapa mereka memiliki tabiat setan? Suka menghakimi, menuduh dan mendakwa. Karena mereka tidak ada pada hari perhentian. Mereka beredar-edar tanpa hari perhentian. Sehingga mencari kesibukan-kesibukan. Tetapi tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga baik perkataan dan perbuatannya menjadi sandungan saja. Orang yang beredar-edar, saudaraku, suka berdalih. Orang yang tidak tergembala, beredar-edar, suka berdalih, suka mencari alasan-alasan yang begitu tepat dengan suatu tujuan supaya dia bisa menghindari ibadah, supaya bisa lepas dari pelayanan. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudaraku. 1 Korintus 9 ayat 18. 1 Korintus 9 ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, Ya. apakah upahku? Apakah upahku? Upahku ialah ini. Ya, upahku ialah ini. Puji Tuhan. Sebaiknya juga kita mengadopsi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Upahku ialah ini, titik 2 terus. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Lihat. Rasul Paulus berkata, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Tanpa upah. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia melakukan itu tanpa kepentingan diri, tanpa upah. Amin, saudaraku. Amin. Sebab ia melakukan itu tanpa kepentingan diri. Sebab di sini dikatakan dan
bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil tanpa kepentingan diri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan pribadi Rasul Paulus. Dia layak menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi kesaksian yang besar. Dari yang tidak ada apa-apa menjadi pahlawan rohani bagi sidang jemaat, bagi anak-anak rohani, baik bagi bangsa kafir maupun bagi bangsa Yahudi sendiri. Jadilah pahlawan-pahlawan rohani. Amin. Karena kita menjadi teladan, menjadi contoh baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan melakukan segala sesuatu yang lainnya. Puji Tuhan. Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, Iya. supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Iya. Rasul Paulus menjadikan dirinya hamba untuk semua orang. Puji Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus dalam Matius pasal 20 ayat 28. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Melayani berarti menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan. Dengan lain kata, untuk menjadi pendamaian dosa. Kalau kita melayani, kita datang untuk menghadap tata Allah, jadilah pendamaian dosa. Amin. Menjadi korban untuk memperdamaikan orang lain kepada Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya adalah untuk memenangkan sebanyak-banyaknya orang. Tujuannya adalah supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Memenangkan sebanyak-banyaknya orang. Ayat 20-22. Demikianlah bagi orang Yahudi, Iya. aku menjadi seperti orang Yahudi, Iya, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. iya. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Terus, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. terus. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, Iya, supaya aku dapat memenangkan mereka Iya. yang hidup di bawah hukum Taurat. terus. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Iya, bangsa kafir terus. aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya, terus. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, Iya, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, iya. supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, Iya. supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Iya, terus. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, Menjadi segala-galanya. Terus. supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Puji Tuhan. Rasul Paulus berusaha untuk menyelami hati orang-orang lain. Di sini kita melihat kesimpulannya, saudaraku. Rasul Paulus ini berusaha menjadi segala-galanya. Berusaha menyelami hati orang-orang. Puji Tuhan, antara lain orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi menunjuk kepada orang-orang yang senantiasa beribadah, orang-orang yang hanya mencari tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Hanya sekedar mencari mujizat, mencari berkat-berkat jasmani di dalam mengikuti Tuhan di tengah ibadah dan pelayanannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Untuk itu pun Rasul Paulus berusaha untuk menyelami hati menyelami hati mereka. Kemudian orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat menunjuk orang yang merasa diri, menunjuk kepada dua hal. Satu, merasa diri benar. Dua, menjalankan ibadah Taurat, ibadah rutinitas, ibadah lahiriah. Misalnya mulut memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmaninya di tengah ibadah, tapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan.
Nah, untuk orang semacam ini juga Rasul Paulus berusaha menyelaminya. Bayangkan loh itu. Puji Tuhan. Kemudian strip yang ketiga, orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat atau tidak mengenal hukum Taurat, menunjuk bangsa kafir, orang-orang di luar Yahudi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, itu orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat ini biasanya, saudaraku, seringkali menggunakan hukum sendiri. Juga dengan menggunakan hukum rimba, yang kuat menang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan untuk orang-orang semacam ini juga, ia berusaha untuk, Rasul Paulus juga berusaha untuk menyelami hati mereka. Puji Tuhan. Dan strip yang keempat, untuk orang-orang yang lemah. Untuk orang-orang yang lemah. Berarti sama dengan menuju kepada orang-orang yang tidak kuat. Mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah putus asa, juga segera murtad, tidak mempunyai pendirian yang kuat. Untuk orang-orang yang lemah semacam ini juga Rasul Paulus berusaha untuk menyelami hati mereka. Tujuannya hanya satu, supaya memenangkan beberapa orang dari antara mereka semua. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata pada ayat 22 ini, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Ia menjadi hamba bagi semua orang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Memang saya tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini sesuatu perkara yang mudah untuk dilakukan, tetapi ini merupakan contoh yang baik, contoh yang benar, contoh yang suci dan mulia untuk kita ikuti. Amin. Puji Tuhan. Kita ini sedang berjuang. Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun itu adalah perjalanan salib. Inilah perjalanan rohani kita di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Tetapi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita menggunakan logika kita. Bagaimana caranya untuk kita tiba pada satu titik hari perhentian dari ujung dari perjalanan rohani kita. Sebab kita tahu kepak sayap Allah yang mendukung perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Amin, saudaraku. Amin. 2 tangan Tuhan yang kuat yang akan membawa kita dekat dengan Dia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, Ya. supaya aku mendapat bagian Ya. dalamnya. Segala sesuatu dilakukan oleh Rasul Paulus karena Injil, bukan karena kepentingan dirinya. Jadi dia melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan maupun perbuatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga orang lain tidak tersandung. Betul-betul Rasul Paulus ini seorang hamba Tuhan yang dapat menyelami hati orang lain, semua orang. Dia tidak mau menghakimi orang lain. Dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena dia tidak mau menuduh dan menghakimi, mendakwa orang lain. Karena dia sadar itu merupakan tabiat daripada iblis atau setan. Tabiat dari orang-orang yang suka mencari pekerjaan. Itulah orang-orang yang tidak ada pada hari perhentian. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang kalau suka ngerumpi, gosip, itu orang yang rohnya beredar-edar, tidak ada hari perhentian. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Filipi pasal 2 ayat 4.
Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat terlebih dahulu. Ya, Demikian firman Tuhan. ya, Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan Ya. kepentingannya sendiri, ya, tetapi kepentingan orang lain juga. ya. Setiap orang jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, jangan hanya memperhatikan kepentingan kelompoknya, jangan hanya memperhatikan golongannya, tetapi memperhatikan kepentingan orang banyak. Maka apa yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepentingan Injil saja, bukan kepentingan pribadi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita melayani Tuhan dalam tahbisan yang benar dan suci, supaya tanda-tanda yang lain tidak ada di dalam diri kita, yaitu tanda kenajisan dan juga tanda kepentingan tidak ada dalam diri kita ini masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Perkataan ini benar Ya. dan patut diterima sepenuhnya. ya, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. ya. Dan di antara mereka Tuh. akulah yang paling berdosa. Akulah yang paling berdosa terus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, Iya, agar dalam diriku ini iya, sebagai orang yang paling berdosa, iya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. iya, terus. Dengan demikian, aku menjadi contoh Ah, bagi mereka yang puji kemudian Tuhan. percaya kepadanya dan mendapat hidup yang Iya, kekal. puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi orang yang paling berdosa, bahkan menunjukkan kesabarannya kepada orang yang paling berdosa. Sehingga Rasul Paulus menjadi contoh bagi orang yang percaya kepadanya dan yang mendapat hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu mengasihi orang yang paling berdosa, bahkan menunjukkan kesabarannya kepada orang yang paling berdosa, seperti pengakuan Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga oleh kesabaran Tuhan kepada kita yang paling berdosa ini, oleh kesabaran Tuhan kepada kita yang paling hina ini, akhirnya menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi kesaksian yang besar, supaya orang percaya kepada Allah dan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sekali lagi, hindarkan diri dari roh egosentris, ya. Puji Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 6 sampai 7. Jangan menggemukkan diri. 1 Timotius 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sesalilah diri, kita bawa nanti diri di kaki salib dan menangis sejadi-jadinya. Karena kalau memang kita selama ini di dalam hal beribadah, di dalam hal melayani, hanya menggemukkan diri sehingga batang leher putus patah, tetapi sekarang kita sesali sehingga nanti batang leher tidak patah, berarti kita gunakan menundukkan kepala di ujung kaki salib, tersungkur sujud menyembah, berada di titik nol, berada di ruang lingkup, sehingga kita boleh ingat ruang lingkup, ingat ibadah, ingat pelayanan, ingat pekerjaan Tuhan, ingat kesucian dan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Iya, Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. iya, Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan Nah. sebagai pemberita dan rasul. iya. Terus? Yang kukatakan ini benar, Ya. aku tidak berdusta, Iya, dan sebagai pengajar Ya. orang-orang bukan Yahudi iya. dalam iman dan kebenaran. Puji Tuhan. Untuk menyaksikan kasih dan kemurahan hati Allah, untuk menyaksikan kesabaran Allah, Paulus ditetapkan atau diberikan jabatan 1 penginjil, 2 rasul, bahkan ia ditetapkan jabatan guru, strip yang ketiga, atau pengajar orang-orang bukan Yahudi, bangsa kafir. Amin, saudaraku. Amin. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu benar, tidak dusta. Puji Tuhan, sebetulnya dia memiliki 5 jabatan.
nanti bisa ditemukan di dalam Kisah Rasul, kitab Kisah Rasul, suratan Kisah Rasul. Amin, saudaraku. Di sini sudah ditampilkan 3 jabatan, penginjil, rasul, dan guru, pengajar. Dua jabatan lain itu ditemukan nanti di dalam Kisah Rasul, nanti bisa dicari di rumah masing-masing. Jadi untuk menyaksikan kasih dan kemurahan hati Allah, untuk kesabaran Allah, Paulus ditetapkan atau diberikan jabatan penginjil, rasul, dan guru untuk mengajar orang-orang bukan Yahudi atau bangsa kafir. Intinya Rasul Paulus melakukan segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus tanpa kepentingan diri, supaya memenangkan sebanyak-banyaknya orang. Amin, saudaraku. Secara pribadi saya sampaikan dengan tandas, hindarkan diri dari kepentingan diri, hindarkan diri untuk kepentingan kelompoknya dan golongannya, supaya kita menyatu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna terwujud. Berarti di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tetapkan kita sebagai apapun, oleh karena kemurahannya, oleh karena kesabarannya, untuk menjadi contoh teladan. Jangan kita salah gunakan karunia-karunia Roh Kudus, jangan kita salah gunakan jabatan-jabatan dengan apa yang dipercayakan Tuhan, tapi gunakanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.